Pertanyaan yang pertama mengenai mandi besar atau mandi junub. Sudah dimaklumi bersama bahwa kondisi kamar mandi di perumahan hampir tidak memiliki bak mandi yang besar yang memenuhi syarat untuk mandi junub. Selain itu, saya tidak punya shower. Yang saya lakukan selama ini adalah menampung air di dalam ember ukuran sedang dari mulai kosong hingga penuh, kemudian menggunakannya untuk mandi junub dalam keadaan air kran yang terus mengalir. Apakah cara seperti itu sah, memenuhi syarat? Nah, kemudian terkadang jika kondisi dingin saya juga suka mencampurkannya dengan air hangat yang dimasak dahulu. Apakah cara itu juga sah? Satu pertanyaan, dua isinya ya. Satu, kondisi di perumahan-perumahan, mohon maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan orang-orang yang tinggal di perumahan yang kamar mandi atau bak mandinya kecil. Saya nggak bilang rumahnya ya, bak mandinya doang yang kecil ya gitu. Ya saya bilang bak mandinya kecil gitu, bukan rumahnya gitu. Kalau rumah kan bisa gede, kan bak mandinya ini kecil. Saya punya hadas junub habis berhubungan suami istri atau perempuan habis nifas, habis wilada. Kemudian sebelum sholat kan wajib untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi. Nah, syarat atau rukun mandinya adalah yang satu niat, yang kedua meratakan air ke badan, udah selesai. Kemudian syarat properti yaitu air yang digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, mesti air suci dan mensucikan. Tidak boleh air mutanajis yang kena najis, tidak boleh air mustakmal, air yang sudah terpakai, ya. Kemudian tidak boleh air muhalid, air yang tercampur dengan benda-benda yang lain, sabun, kopi dan lain sebagainya. Itu diantaranya, jadi harus air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh air mustakmal. Lalu bagaimana dengan kondisi mandi di perumahan yang baknya kecil? Kalau disiuk begini pakai sendok langsung begini, udah pasti airnya balik lagi ke bak mandi tadi. Otomatis airnya mustakmal dan tidak sah mandi junubnya. Kemudian disiasati, bikin ember, diemberin, dikasih ke ember itu apa namanya, kerannya, airnya jatuh ke ember ngalir terus. Kemudian disendok dari tempat air tersebut, kemudian dituang ke badan kita. Apakah itu sah mandi junubnya? Tidak mustakmal airnya? Tergantung. Kalau tempat penampungan airnya itu tetap terjaga kedua kulahannya, maka sah. Kalau tempat mandinya tetap dua kulah, artinya kalau disinduk begini, ini mesti besar badannya, apa namanya, tempat mandinya. Kalau di perumahan-perumahan saya pastikan tidak sah mandi junub kalau menggunakan seperti tempat-tempat yang di perumahan yang kecil tadi. Dipastikan minimal daya tampung airnya itu dua kulah, 216 liter kalau dalam pikul wadih itu. 216 liter tempat airnya itu kalau mau disendok, walaupun airnya tetap mengalir. Air mengalir tersebut hanya untuk memastikan tidak berkurang daripada dua kulah. Bukan berarti kemudian wadahnya kecil airnya mengalir itu dianggap seperti air mengalir dari keran. Enggak. Karena tertampung di situ, kecuali langsung dari keran, kerannya di atas di shower atau kerannya pakai selang, selangnya kita tumpahin ke atas, maka itu sah mandi junubnya. Sah mandinya. Kalau dari selang langsung ke kepala, ke badan. Tapi kalau selangnya ke tempat airin, mau ke bak, mau ke ember, ke apa, kemudian kita sinduk ke badan kita, kalau tidak bisa menjamin atau dipastikan ada air yang balik ke tempat semula, maka itu air mustakmal dan dipastikan mandi junubnya tidak sah. Berarti kalau udah lama begitu, berpuluh-puluh tahun, sholatnya tidak sah karena tidak suci. Dan haram masuk masjid, menginjak masjid kalau punya hadas besar. Tuh seperti itu. Jadi harus dari keran langsung atau pakai selang, jangan ditampung kecuali daya tampungnya melebihi 2 kulah. 2 kulah atau lebih. Jadi kalau ada air yang mengalir ke tempat tersebut hanya untuk memastikan ketika air yang balik lagi dari bekas mandi kita balik lagi ke air tadi, airnya sudah posisi 2 kulah lagi karena air yang turun dari keran tadi. Itu seperti itu.
Jadi saya juga suka bingung di Mustika Gandaria kalau saya numpang buang air kecil, ini orang gimana mandinya ya? Saya yang bingung, orang Gandaria aja gak bingung, saya gurunya yang bingung. Padahal saya lebih paham ilmu agama, tapi saya yang bingung ya. Orang Gandaria malah gak bingung, saya bingung ini. Kalau mati lampu, ini nggak ada air keluar, nggak pada subuh kata saya ini. Apa ke masjid ngadon mandi ya gitu? Nggak boleh kan? Nah itu, jadi nggak sah. Jawabannya nggak sah. Kecuali wadahnya dipastikan 2 kula. Airnya disampur air. Jadi solusinya bikin air di ember, ember atasnya ditutup, dikasih bolongan, bolongannya itu buat keluar air, buat wudhu, buat mandi dari situ, bikin jolang. Tahu nggak jolang? Dia kayak dirigen apa? Dirigen, bagus tuh dirigen. Dipastikan atasnya itu tertutup. Tidak balik lagi itu air bekas mandi kita ke situ. Atasnya ditutup. Iya, Nabi itu mandi cuma 4 mud, enggak 4 liter air, enggak Nabi itu. Cuma 1 sok. Kalau wudhu cuma 1 liter juga enggak, cuma 1 mud, itu Nabi. Orang Gandaria wudhu 18 liter. Wudhu bukan mandi. Wudhu aja, push. 18 liter itu wudhu, buang-buang air. Israf itu berlebihan ya. Itu. Nah, itu ditutup aja, solusinya begitu. Ditutup solusinya ya. Ya, jadi kita mengalir ke sini kan tinggal wudhu aja di jolang begitu. Kalau mandi, nggak wajib pakai sampo, nggak wajib pakai sabun. Yang penting walatra rata masuk air semua ke semua sendi, kulit, tubuh, rambut semua yang ada di badan kita. Udah selesai, nggak usah banyak air. Itu ya. Banyak juga kalau wur yang dari material itu ya tetap aja badan kita hadas besar. Nggak suci itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau tadi dijolangin, dikasih air panas? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Mau air panas doang kagak dicampur silahkan. Iya. Silakan kalau kuat air termos itu buayu semua. Wah, nggak apa-apa. Yang penting tidak balik lagi itu air tadi ke tempat air semula.